Nah, sekarang kita akan belajar apa itu repetition. Saya yakin semua orang sudah tahu repetition itu artinya adalah pengulangan. Nah, dalam desain, pengulangan ini sangat penting. Gunanya salah satu fungsinya yaitu untuk menciptakan harmonisasi di dalam desain. Selain itu juga untuk mempermudah mata dalam mengelola sebuah informasi yang tertera di dalam sebuah desain, dalam sebuah digital visual gitu ya. Jadi mata tidak perlu memproses begitu banyak objek yang berbeda gitu ya. Sehingga rasa ketertarikan orang juga akan berkurang. Tetapi ketika pengulangan itu dilakukan, maka mata tidak akan terlalu melakukan proses yang terlalu banyak. Kemudian harmonisasi terjaga. Yang berikutnya itu identitas terjaga juga. Kemudian kesederhanaannya pun terjaga. Jadi bentuk yang sama yang diulang-ulang menimbulkan kesederhanaan di dalam sebuah desain. Bukan desain yang ngejelimet, yang gak jelas, yang banyak objeknya ya, tapi gak nyambung satu sama lain. Seperti itu. Nah, apa aja sih yang biasanya diulang? Yang biasanya diulang dalam sebuah desain itu ada elemen ya, misalkan bentuk-bentuk tertentu yang diulang, atau misalkan kelompok elemen. Misalkan ada beberapa icon yang sama atau simbol yang sama yang diulang terus menerus, kemudian disusun sedemikian rupa. Atau warna sebagai identitas. Nah, warna sebagai identitas ini bisa diulang-ulang berkali-kali. Misalkan dari judulnya kata-kata judulnya berwarna merah. Kemudian footernya juga berwarna merah. Kemudian ada aksen di kanan kiri berwarna merah. Itu kan jenis pengulangan warna. Atau sudut, besaran sudutnya ini lebih karena geometris ya. Kemudian perputarannya berapa derajat sehingga membentuk sebuah katakanlah bintang dan seterusnya gitu. Kemudian besaran ya. Besaran di sini misalkan skalanya yang dari sini 1 berbanding berapa, yang di atas, yang di bawah 1 berbanding berapa dan seterusnya. Kemudian mempunyai ukuran yang sama ya. Misalkan ada dot, itu dotnya bermacam-macam. Misalkan ukuran 5 cm ada 10, ukuran 12 cm ada 8 dan seterusnya. Itu merupakan proses pengulangan di dalam sebuah desain. Oke. Jadi pengulangan sangat penting dalam desain. Repetition, pengulangan, menimbulkan kesederhanaan, menimbulkan keharmonisan, menimbulkan kesamaan. Seperti itu ya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah desain yang menggunakan repetition atau pengulangan. Pengulangan di sini adalah pengulangan bentuk. Oke, jika kita lihat di sini ya, ini hanya diputar-putar saja. Dari sini itu diulang ke sini, diulang lagi ke sebelah sini, diulang ke sini dan seterusnya, muter-muter terus. Objek yang digunakan ini sama aja seperti ini. Dia diulang-ulang. Dari segi warna sama juga diulang-ulang, menggunakan warna yang sama. Ini kan diulang dari sini ke sini ke sini ya. Terus dia muter. Bentuknya juga sama. Hanya diputar-putar saja. Kemudian yang ini juga sama. Ini jajaran genjang juga yang diputar-putar gitu kan. Yang dibolak-balik gitu. Yang terus diulang-ulang berkali-kali. Ini dengan ini ya. Itu kan sama. Kemudian ini dengan ini juga hanya berbeda warnanya saja. Ya kan? Ini kan motifnya sama. Yang ini dengan ini juga sama. Ya kan? Ini segitiga juga ada di sini, ada di sini segitiga, ya kan? Dan seterusnya. Ini merupakan contoh pengulangan. Ya, ini adalah contoh repetisi objek, repetisi elemen, ya. Jadi yang diulang adalah elemen bentuk jajaran genjang dalam hal ini ya di sini. Kemudian ada warna yang diulang-ulang juga yang sama seperti ini, sehingga menimbulkan kesan harmonis, menimbulkan kesan simpel ya, nggak terlalu banyak ornamen, tidak terlalu banyak bentuk ya, yang ada di dalam desain tersebut. Oke. Contoh lainnya adalah seperti ini juga sama pengulangan ya. Ini adalah pengulangan kelompok elemen kalau di sini ya. Jika kita lihat di sini ada warna yang sama, ada ungu, kemudian diduplikat sebanyak beberapa kali. Di sini juga ada nih. Di sini juga ada. Ini ada elemen kelompok elemen ini yang diulang. Dari segi warna dan bentuk ini kan sama semua. Oke, jadi ini kalau ini elemen, kalau ini adalah kelompok elemen yang diulang-ulang gitu.
Ya, warna juga sama, dia diulang-ulang di sini ya. Jadi proses pengulangan ini sangat penting ya, repetisinya sangat penting dalam desain. Gitu. Misalkan contoh lainnya adalah font. Font juga sangat penting ya dalam proses pengulangan. Misalkan seperti ini, contoh kasus ya. Katakanlah ini adalah judul ya. Katakan ini adalah judul. Kita ganti judulnya dengan ini sini. Kemudian ini adalah subjudul, misalkan repetition, power ya. Ukuran hurufnya. Nah, ini besaran. Ini besaran. Ukuran huruf juga termasuk besaran. 30. Misalkan seperti ini, 30 power. Terus kemudian art. Kemudian apa lagi? Balancing. Kemudian harmoni. Dan seterusnya. Inilah contoh bentuk pengulangan ya. Apa namanya? Besaran. Dia sama. Tinggal di sini kasih keterangan. Power is ini saya kasih 18 16 jadinya kalibri. Dia ini saya rubah jadi paragraf ya. Ini adalah salah satu bentuk dari repetition. Nah, oke, seperti ini ya. Ini bentuk salah satu bentuk repetition atau pengulangan. Ini ada pengulangan ukuran juga ya. Ukuran ini dan ini juga sama. Kemudian bentuk ya, bentuknya, bentuk hurufnya dia sama. Oke, warnanya juga sama. Kemudian simetrisnya juga sama, geometrisnya. Jadi rata kiri juga sama rata kiri. Gitu. Ini adalah contoh dari pengulangan. Ini dalam ini pengulangan teks ya, seperti ini. Jadi pengulangan juga bisa bermacam-macam bentuknya. Pengulangan sangat penting ya. Sekali lagi pengulangan sangat penting untuk menciptakan harmonisasi ya, menciptakan kesederhanaan dan lain-lain. Kemudian memberikan kesan rapi ya. Memberikan kesan rapi, tidak acak-acakan dan seterusnya ya. Itu pengulangan itu sangat membantu ya untuk membuat desain kita tampak lebih menarik. Baik. Nah, seperti deh untuk repetition ya, kita akan sambung materi selanjutnya di pertemuan berikutnya.